Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi srofli sojari waya sirli amri wahlul udata milisani yafqahu qauli. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumul akhir kita bisa mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah serta ayah bunda yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang taubat dan istighfar. Kali ini yang akan Ibu sampaikan adalah makna dan keutamaan taubat, dan yang pertama adalah makna dari istighfar. Istighfar yang sering kita ucapkan adalah Astaghfirullahaladzim alazila ilaha illallah hayyul qayyum, yang artinya aku memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Yang kedua adalah makna dari taubat. Taubat adalah meninggalkan segala perbuatan dosa yang sudah kita lakukan karena keburukan, menyesali dosa yang sudah kita lakukan, serta berusaha untuk tidak mengulanginya dengan sungguh-sungguh. Begitu tadi makna dari taubat dan istighfar. Berikutnya Ibu akan menyampaikan tentang keutamaan dari taubat. Ada beberapa keutamaan dari taubat. Di antaranya adalah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Terhalangnya azab dari Allah serta menghapuskan dosa-dosa kita. Untuk itu anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan ini mari kita bertobat atas kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah keutamaan dari istighfar. Antara istighfar dan taubat selalu berkaitan. Keutamaan istighfar salah satunya adalah dapat mengabulkan doa kita. Jadi Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang selalu mengucapkan istighfar, yang secara rutin mengucapkan istighfar. Seperti diceritakan kisah Imam Hambali dan seorang tukang roti. Imam Ahmad adalah seorang ulama besar, ahli fikih, ahli hadis. Beliau suatu ketika ingin sekali berangkat ke kota Barzah. Entah mengapa niat itu ingin sekali dilakukan. Padahal beliau tidak mempunyai janji dengan siapapun dan tidak mempunyai tujuan untuk bertemu dengan siapapun. Pada akhirnya beliau berangkat ke kota Barzah. Tiba di kota Barzah bertepatan dengan waktu Isya. Lalu beliau menuju sebuah masjid dan ikut sholat berjamaah di masjid tersebut. Setelah selesai sholat Isya, Imam Ahmad merasa senang, tenang hatinya. Kemudian beliau ingin beristirahat di dalam masjid tersebut. Namun Imam Ahmad didatangi oleh seorang marbot masjid dan bertanya, "Hai Syekh, ada apa kamu di sini?" "Saya ingin beristirahat." Namun Imam Ahmad diusir oleh marbot masjid tersebut. Beliau tidak diizinkan untuk tidur di dalam masjid. Sambil didorong-dorong oleh marbot masjid, akhirnya Imam Ahmad keluar dari masjid. Dan beliau bermaksud beristirahat di teras masjid. Namun apa yang terjadi?
Marbot masjid tersebut dengan marah mengusir Imam Ahmad. "Hei Syekh, kamu tidak boleh tidur di dalam maupun di luar masjid. Silahkan pergi." Akhirnya Imam Ahmad didorong sampai ke jalan. Dan kebetulan di samping masjid itu ada rumah yang sangat sederhana, kecil. Di situ juga digunakan untuk toko roti. Seorang pembuat roti melihat kejadian tersebut, sehingga Imam Ahmad dipanggil. "Syekh, sinilah menginap di rumah saya. Walaupun kecil, cukup untuk kita berdua." Imam Ahmad masuk tanpa memperkenalkan diri. Dia hanya menyebutkan dirinya bahwa dia seorang musafir. Dan tukang roti pun tidak banyak bicara. Kalau tidak ditanya, tukang roti pun tidak berkata apa-apa sambil membuat adonan roti, sambil memasukkan garam. Beliau selalu mengucap istighfar berkali-kali. Dari belakang, Imam Ahmad memperhatikan perlakuan tukang roti tersebut. Lalu bertanya, "Hei tukang roti, apa yang kamu lakukan?" "Ya, saya selalu beristighfar di saat apapun yang saya kerjakan." "Lalu apa yang kamu peroleh dari perbuatanmu itu? Atau apa yang kamu dapatkan dari apa yang kamu lakukan itu?" Tukang roti pun menjawab, "Syekh, alhamdulillah, semua doa-doa saya selalu dikabulkan oleh Allah karena istighfar saya. Namun ada satu permintaan saya yang belum terkabulkan sampai saat ini." Dengan penasaran, Imam Ahmad pun bertanya, "Apa itu yang belum terkabulkan oleh Allah, wahai tukang roti?" "Satu permintaan yang belum diberikan oleh Allah, yaitu saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambali." Dengan bergetar, Imam Ahmad berucap takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ini kenapa Allah menuntun saya sampai ke kota ini, sampai saya didorong-dorong sampai saya dimarah oleh marbot masjid. Ternyata karena istighfarmu itu. Tak kalah kagetnya, tukang roti pun mendengar ucapan Imam Ahmad. "Jadi Anda ini Imam Ahmad?" "Ya, betul, saya Imam Ahmad. Allah mendatangkan saya ke sini karena keajaiban istighfarmu itu." Akhirnya mereka berpelukan dan berucap syukur si tukang roti karena doanya, keinginannya oleh Allah terkabulkan tanpa disangka-sangka. Begitulah tadi anak-anakku sekalian, keutamaan dari taubat dan istighfar. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa memberikan semangat kita untuk selalu bertobat dan beristighfar atas apa yang sudah kita lakukan, baik kesalahan yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu berbuka puasa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kurang lebih Ibu ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.